سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa karim wa azim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim dzil qalbir rahim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Shadaqallah wa sadaqa rasuluh. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang ibadah bulan suci Ramadan, maka sesungguhnya kita mendapatkan banyak hal daripada pembelajaran di bulan suci Ramadan itu sendiri. Betapa tidak, Ramadan memberikan pembelajaran tidak hanya individual, tetapi juga Ramadan membelajarkan kita hal-hal yang berkait dengan sosial kemasyarakatan. Dan di antara sosial kemasyarakatan yang berkait dengan ibadah bulan suci Ramadan, ada kewajiban bagi seorang mukmin di penghujung akhir bulan suci Ramadan adalah untuk menyampaikan zakat. Apakah itu berkait dengan zakat fitrah maupun dengan zakat mal yang menjadi tanggung jawabnya sebagai bagian daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang harta, maka sesungguhnya harta itu hanyalah titipan semata yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sifatnya temporari, sifatnya sementara, dia tidak kekal abadi, kecuali kalau harta itu kita investasikan untuk kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang harta itu sendiri, tadi diawali oleh Imam Isya kita bahwa di dalam surah Al-Munafiqun jelas orang-orang mukmin diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tulhikum amwalukum, jangan sampai menjadikan hartamu, amwalukum wa auladukum, dan anak-anakmu mengabaikan dirimu untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, an dzikrillah, untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, boleh jadi harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kerap mengabaikan diri kita untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang yang lupa karena hartanya, dia lantas lupa dengan kewajiban bahwa di balik harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada hak orang lain. Ini yang perlu kita perhatikan secara seksama. Begitu juga anak kita, yang menjadi tanggung jawab kita juga bagian daripada proses yang berkait dengan tidak hanya individual tetapi juga sosial kemasyarakatan. Betapa tidak kalau kita perhatikan secara seksama berkait dengan kewajiban zakat itu sendiri adalah bagian daripada proses berbagi seseorang terhadap orang lain. Dan nyata-nyatanya kita mampu berbagi dengan proses pembelajaran ibadah puasa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam diri kita masing-masing. Lihatlah betapa kita memberikan kebahagiaan terhadap orang lain. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, lis-shaimi farhatani, Ada dua kegembiraan bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa.
Yang pertama, kegembiraan pertama yang berkait dengan dirinya sendiri, tapi juga ada implementasi untuk orang lain. Farhatun indal iftar, dia berbahagia pada saat dia berbuka puasa. Tampaklah di sini bahwa ada rangsangan tersendiri yang diberikan ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Ada peluang bagi mereka-mereka yang memberikan makan atau yang memberikan sesuatu untuk orang yang berbuka puasa, maka sesungguhnya sama dengan pahala orang yang berbuka puasa itu sendiri. Maka disitulah banyak kesempatan dan peluang. Orang memberikan takjil, orang memberikan berbuka ibadah puasa, dan ternyata orang berlomba-lomba. Dengan demikian, disadari atau tidak disadari, semakin banyak kita memberi, maka sesungguhnya semakin banyak yang kita dapat. Tapi semakin banyak kita tidak memberi, maka sesungguhnya kita tidak pernah dapat apapun, kecuali dapat yang didapat oleh diri kita masing-masing. Dan yang kedua, para jamaah sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebahagiaan yang kedua yang dimiliki oleh orang yang melaksanakan ibadah puasa adalah farhatun inda liqa'i rabbih, kegembiraan seseorang pada saat dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di dalamnya ibadah puasa adalah perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuka puasa juga demikian, baca Al-Quran sedemikian rupa, tarawih, qiyamul lail, infak dan sedekah yang selalu kita lakukan dengan sebaik-baiknya, dengan satu harapan yang selalu kita dambakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, barang siapa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, basisnya adalah keberimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahtisaban, dan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka kelak dia akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita kembali lagi tentang harta itu sendiri, sidang tarawih yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya kita kembali berpikir bahwa harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah harta yang kelak kita akan dimintakan pertanggungjawabannya. Perhatikan secara seksama para jamaah sekalian, kalau umur kita ditanyakan hanya satu kali, kalau ilmu kita juga ditanyakan juga sama dengan satu kali, tapi khusus dengan harta, maka sesungguhnya kita ditanyakan dua kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ditanyakan adalah min aina nala, dari mana kamu peroleh, wa ilaina tasabahu, dan dikemanakan dari harta yang Allah titipkan tersebut. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak semudah itu harta yang kita dapat, karena kelak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakaian yang kita pakai hari ini diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk sarung yang kita pakai, termasuk kopiah yang kita pakai, semua yang kita pakai kelak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kendaraan yang Allah titipkan dalam kehidupan kita juga akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa kendaraan dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kendaraan itu tidak pernah kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan dikira itu pertanyaan mudah. Sidang tarawih yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu butuh proses panjang ketika kita ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau kita jawab apa kalau seandainya memang harta yang kita dapatkan atau peluang harta yang kita dapatkan bukan semata-mata yang kita dapatkan dengan sesungguhnya, karena itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jelaslah para jamaah yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai di penghujung akhir nanti sama kita seperti orang-orang munafik. Lihatlah di dalam surah Al-Munafikun ayat 10 ditegaskan sama seperti imam tadi sampaikan, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Nanti orang-orang munafik, bahkan orang-orang munafik bukan nanti, mereka berkeinginan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sesaat.
Ketika dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, fayaqula rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau engkau memberikan kesempatan sedikit saja kepadaku, fa asaddaqo, maka saya akan bersedekah, maka saya akan menginfakkan seluruh harta saya, wa akum minas sholihin. Terlambat para jamaah sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan secara seksama, harta yang kita dapat, yang kita peroleh sesungguhnya tidak akan pernah berarti apa-apa kalau tidak kita investasikan untuk kepentingan akhirat kita. Sekali lagi, para jamaah yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harta yang kita bawa nanti ketika kita menghadap Allah tidak lebih tidak kurang dari 600.000 rupiah. Kenapa 600.000 rupiah? Itulah harta terakhir yang kita bawa, yaitu yang namanya kain kafan. Bagi kita yang laki-laki membawa 3 lembar kain kafan, bagi yang wanita membawa 5 lembar kain kafan, yang kalau kita konversi dengan uang hari ini tidak lebih tidak kurang dari 600 sampai dengan 700.000 rupiah. Warnanya putih, kain belacu, bukan kain apapun. Tidak ada kain sutra, tidak ada yang berwarna, hanya kain putih. Itulah yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya adalah harta yang kita investasikan hanya semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ini adalah pemikiran kita bagaimana harta kita akan bermanfaat untuk kita, untuk investasi kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak peluang dalam Lailatul Qadar, peluang di bulan suci Ramadan adalah peluang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Kebaikan di bulan biasa Allah hanya beri ganjaran 1 kali. Tapi ternyata di bulan suci Ramadan Allah beri ganjaran 10 kali lipat. Kalau kita kembali ke dalam surah Al-Baqarah ayat 261, ternyata kompensasi yang diberikan lebih dari hanya 10 kali lipat di bulan suci Ramadan. Akan dikalikan lagi dengan 700 kali lipat. Bayangkan dengan 700 kali lipat. Kalau seandainya kita investasikan dan kebetulan ketemu dengan malam Lailatul Qadar, tinggal dikalikan selama 82 tahun. Akumulasi kebaikan yang sangat luar biasa sekali, akumulasi kebaikan yang sangat dahsyat sekali kalau kita melakukannya dengan baik. Namun sungguh sayang, terkadang justru di akhir-akhir penghujung bulan suci Ramadan tidak sedikit kaum muslimin, orang-orang mengabaikan di penghujung akhir daripada bulan suci Ramadan itu sendiri. Padahal peluang kebaikan yang dititipkan lewat penghujung akhir bulan suci Ramadan sesungguhnya memberikan harapan terbesar untuk lebih bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya adalah harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, para jamaah yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita mengingat kembali bahwa harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak akan diminta pertanggungjawaban sekecil apapun. Namun sekecil apapun kebaikan yang kita keluarkan dari harta kita, insya Allah kelak akan menjadikan investasi terbesar bagi kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk hal-hal atau orang-orang yang kelak ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala lewat surah At-Takatsur, hatta zurtumul maqabir. Inilah peneguran dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melakukan penumpukan harta sampai kita terlupa bahwa di balik harta kita ada hak orang lain yang patut kita pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para jamaah sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di penghujung akhir bulan suci Ramadan, semangat kita untuk berinfak dan bersedekah, semangat kita untuk berbagi terhadap orang lain, kita kuatkan untuk senantiasa menjadi penguatan diri kita dan penguatan investasi kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan pertanggungjawaban tentang harta kita, keluarga kita bisa kita pertanggungjawabkan dengan baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan. Allah permudahkan rezeki kita, Allah berikan kekuatan lahir batin kita, dan Allah tempatkan kita kepada tempat yang terbaik. Anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan soleha, keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, dan Allah senantiasa memberikan rezeki yang berkah, yang halal, yang baik, yang mampu kita investasikan untuk kepentingan kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.